Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian di tempat kita ini untuk meneruskan ngaji kita, mempelajari agama kita yang mulia terkait dengan tuntunan agama dalam masalah safar atau bepergian. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai poin yang pertama yang dituliskan oleh mu'allif Hizbi, dalam hal ini adalah Syekh Wahid Abdus Salam Al-Bari dalam kitab ini. Yang pertama adalah istikharah. Jadi yang pertama adalah istikharah, meminta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari meriwayatkan, rawal Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, yang berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajarkan kepada kami para sahabat Nabi, al-istikharah, meminta dipilihkan, fil umuri, dalam suatu urusan. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan istikharah di dalam suatu urusan, di dalam banyak urusan, di dalam perkara-perkara. Al-umur jamak dari amr. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami para sahabat istikharah, meminta dipilihkan, fil umuri, dalam banyak perkara. Kama yu'allimuna surata, kama sebagaimana yu'allimuna, mengajarkan kepada kita, kepada kami, as-surata, surat-surat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Jika apabila hamma itu kalau dalam kamus Al-Ma'ani artinya keraguan, kesusahan, kegundahan. Sebutkan juga dalam kamus yang lain seperti kamus Muhammad Yunus, artinya adalah berniat, bercita-cita, berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi idza hamma ahadukum, jika apabila hamma, berkeinginan, ahadukum, salah satu dari kalian, bil amri, dengan suatu permasalahan,
ingin melakukan suatu masalah, ingin melakukan sesuatu hal, atau apabila salah satu dari kalian ragu-ragu, ada keraguan, kebimbangan untuk memilih sesuatu pilihan, ya, faliyarka rakaataini, maka hendaknya dia melakukan sholat 2 rakaat. Faliyarka, maka hendaknya dia ruku, maksudnya adalah sholat, disebut sebagian dari sholat, maksudnya adalah sholat. Rakaataini 2 rakaat. Min ghairil faridah, bukan sholat yang wajib. Min dari ghairi, bukan atau selain faridah yang wajib. Summa liyakul, summa kemudian liyakul, hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni astahiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika ila akhir, yang artinya kurang lebih Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku astakhiruka, meminta pilihan kepadamu, bi'ilmika dengan ilmumu, wastaqdiruka dan aku meminta ketetapan, biqudratika dengan kuasamu, was'aluka dan aku memohon kepadamu, min fadlika dari karuniamu al-azim yang agung. Fa innaka, karena sesungguhnya takdiru, engkau yang kuasa, wala akdiru dan sementara aku tidak punya kuasa. Engkau yang mampu dan aku tidak mempunyai kemampuan. Wa ta'lamu wala a'lamu, engkau yang mengetahui, wala a'lamu sementara aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau mengetahui anna hadzal amra, bahwasanya permasalahan ini khairun li, baik bagiku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi dan pada kehidupanku, wa akibati amri dan pada akhir urusanku. Au qala, atau beliau bersabda mungkin dalam kondisi yang waktu yang berbeda, ajili amri, jadi ajili amri wa ajilihi, ajili amri urusan yang akan datang atau akhir dari permasalahanku, wa ajilihi dan yang akan datang dari permasalahanku. Faqdurhuli, maka takdirkanlah untukku, wa yassirhuli dan mudahkanlah dia untukku. Summa kemudian barikli, berkailah untukku, fihi pada urusan tadi. Wa in kunta ta'lamu, dan jika engkau mengetahui anna hadzal amra, bahwasanya permasalahan ini atau urusan ini syarrun li, itu buruk bagiku, fi dini pada agamaku, wa ma'ashi dan pada kehidupanku, wa akibati amri dan pada akhir dari urusanku. Au qala, atau beliau bersabda, fi ajilihi amri, pada akhir urusanku, wa ajilihi dan yang akan datang, yang akan datangnya pada urusanku. Fasrifhu, maka palingkanlah dia anni dariku, wasrifni dan palingkanlah aku anhu darinya. Waqdurli dan takdirkanlah untukku atau tetapkanlah untukku al khaira, kebaikan, haitsu kana, bagaimanapun dia. Summa ardini, kemudian ridhoilah aku. Wa yusamma, qala, dia mengatakan wa yusamma dan disebutkan, dinamakan, hajatahu, hajatnya, disebutkan hajatnya. Jadi permasalahannya tadi disebutkan. Misalnya Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li, amronya itu disebutkan. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau mengetahui anna hadzal amra,
bahwasanya permasalahan ini, yakni apa permasalahannya, milih jodoh atau apa, mau melakukan apa atau melakukan safar ke sini, khairun li, itu baik bagiku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dan seterusnya. Jadi permasalahan tadi disebutkan wa yusamma hajatau, disebutkan hajatnya tadi, urusannya atau permasalahan tadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dibawakan hadis ini pada adab safar, kemudian diberikan poin sholat istikharah, karena disebutkan Rasulullah SAW secara umum dalam banyak masalah apa saja, termasuk permasalahan atau urusan mau pergi safar ke sini ke situ, ya, itu diusahakan untuk melakukan sholat istikharah. Jadi melakukan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa ini. Harus dihafalkan ini. Harus dihafalkan. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan idza hamma ahadukum, apabila berkeinginan. Dan tadi kita sebutkan dari beberapa kamus, kalau kamus ma'ani, mananya ada keraguan. Ini biasanya kalau ragu-ragu ini kebanyakan karena ada 2 pilihan atau beberapa pilihan. Atau ada keharusan melakukan sesuatu tetapi dia ragu, gitu. Itu bisa juga, ya. Atau di dalam kamus yang lain disebutkan bahwasanya hamma itu adalah maknanya akan melakukan sesuatu. Jadi sudah ada keinginan, sudah ada pilihan ke sini, gitu. Sudah ada pilihan ke sini mau melakukan ini. Jadi tidak ragu-ragu, mau melakukan, sudah ada yang dipilih, gitu kan. Baik itu ada 2 pilihan atau tidak ada pilihan, tapi sudah tidak melakukan yang diinginkan ini menurut pertimbangan dia, maka itu juga disunahkan untuk sholat istikharah. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang menjadi pilihan kita, apa yang akan kita lakukan ini baik untuk kita atau tidak. Kalau tidak baik untuk kita, maka Allah akan berikan sebagaimana yang kita minta. Allah akan palingkan dari kita. Ada kendala ini sehingga nggak jadi, kalau itu suatu perbuatan nggak jadi dilakukan. Ya, nggak jadi dilakukan. Tapi kalau itu baik seperti yang kita minta, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita pahami, karena sebagian besar kita ini menganggap bahwa sholat istikharah itu karena kita ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu baru kita sholat istikharah. Padahal di dalam makna hamma itu mempunyai makna yang banyak tadi. Bisa karena keraguan-raguan, bisa juga karena sudah ada pilihan mau melakukan sesuatu. Ya, makanya ada yang condong, ya nggak usah harus ragu-ragu, mesti orang itu punya pilihan, mana yang dicondongi, gitu. Ya itu sholat istikharah. Gitu. Nah, kita punya pengalaman dengan sholat istikharah ini, ya karena umumnya biasanya dengan wanita, gitu, dengan mau nikah. Gitu. Jadi saya dua urusan saya yang saya sholat istikharah itu dulu itu ketika hendak menikah dan ketika hendak mengajar di MI Muhammadiyah, gitu. Waktu di MI Muhammadiyah itu saya di masjid sudah aktif di masjid, bina anak-anak SMA, gitu. Terus ditawari sama Pak Muflik waktu itu kepala sekolah. Karena Pak Darji berangkat ke Mesir, lalu suruh ganti saya pelajaran agama. Waktu itu saya bilang, nggih Pak, karena saya didorong, diminta betul-betul gitu. Jadi saya nggak buat surat apa? Surat lamaran untuk jadi guru, enggak, saya diminta. Jadi akhirnya mau dibuatkan sendiri, aku alam. Jadi kadang-kadang, nah, ini sampean gak gelem terus sopo sih nerusno gitu. Perjuangan bapak sampean ini gitu-gitu supaya saya mau, gitu. Ya udah Pak, saya tak sholat istikharah, gitu. Ya, kata almarhum, ya dana tari nikah wae, gitu. Ya karena umumnya seperti itu, orang itu sholat istikharah karena mau nikah, ada pilihan, ditawari wanita ini baru sholat istikharah. Padahal tidaklah seperti itu, ya tidaklah seperti itu. Dan kemudian orang seringkali hasil dari sholat istikharah itu ngipi, gitu. Padahal ya enggak juga, banyak teman-teman yang sholat istikharah ngipi nyatanya nggak jadi, gitu. Nyatanya nggak jadi. Jadi itu bukan tanda ngipi, bukan tanda
apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu begitu. Tidak bisa dipastikan begitu. Yang pasti adalah jika Allah Subhanahu wa taala memandang ini baik untuk kita, maka seperti doa yang kita baca tadi itu, yang kita artikan tadi itu ya. Jika dia baik bagiku ya maka mudahkanlah dia untukku. Kan gitu kan kurang lebihnya. Jika dia tidak baik bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku, maka palingkanlah aku darinya. Palingkanlah dia dariku, palingkanlah aku darinya. Gitu. Kan seperti itu. Maka ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kadang-kadang kita itu sudah condong terhadap sesuatu. Katakan ada dua pilihan, kita condong salah satunya, atau tidak ada pilihan, kita sudah serak dengan kata kalau pekerjaan itu. Ya kita sholat istikharah. Ya tetap kita sholat istikharah. Karena apa? Karena kadang-kadang apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik untuk kita. Dan apa yang kita anggap tidak baik bisa jadi itu baik bagi kita. Kita ini tidak tahu, Allah yang tahu. Makanya tadi kan kalimat dari doa itu kan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita suka kepada sesuatu, sementara kita ini nggak tahu apa yang terjadi yang akan datang setelah itu, atau akhirnya bagaimana kita nggak tahu, baik atau buruknya kita nggak tahu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tidak tahu, Allah yang tahu. Bisa jadi apa yang kita anggap baik sesungguhnya tidak baik. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi ya, kamu membenci sesuatu, enggak suka kepada sesuatu, padahal sesungguhnya sesuatu itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, suka pada senang itu, sudah cocok dengan itu. Padahal sesungguhnya dia tidak baik bagimu. Allah yang tahu, kamu nggak tahu. Gitu. Begitu ayatnya dalam surat Al-Baqarah. Maka disinilah kita sholat istikharah. Maka sesungguhnya sholat istikharah ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sekalian. Ya. Karena di dalam sholat istikharah itu masya Allah ya ada ibadah yang ibadah lesan, ibadah hati gitu ya. Juga ada gerakan tubuh gitu, mencakup tiga-tiganya. Ibadah lesan ya kita berdoa dengan doa ini, ya kan dengan lisan itu, dengan lisan. Dengan hati ya niatan kita melakukan ini, melakukan doa ini. Kemudian penuh harap hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipilihkan ini. Tawakal kita, pasrahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari perbuatan hati semua. Ya tawakal kita. Keyakinan kita tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ya, ini juga termasuk apa yang ada dalam hati kita. Faqdur huli wa yasir huli. Ya. Maka takdirkanlah dia untukku, tetapkanlah dia untukku. Atau fa innaka taqdiru wala aqdiru. Maka sesungguhnya engkau adalah zat yang kuasa, yang berkuasa, yang punya kekuasaan, wala aqdiru, sementara aku tidak punya kuasa apa-apa. Ini adalah yang ada dalam hati kita. Terkandung dalam salat istikharah ini. Kemudian secara gerakan tubuh kita melakukan salat. Melakukan salat. Jadi mencakup ketiga hal ini. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita lewat lisan Rasulullah SAW. Dikatakan oleh sahabat Jabir ini, Rasulullah SAW mengajarkan ini seperti beliau mengajarkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jadi betul-betul ini pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya kita juga mengamalkan tentang ini. Jadi orang mau apa-apa, mau nikah, jangan datang ke dukun, datang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minta pilihan yang ngerti, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang paling ngerti. Jangan ke dukun. Gitu loh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jelas ora iku udah ditower sih. Suaranya kenceng dulu. Nah, jadi
saya ceritakan tadi, saya punya pengalaman 2 dalam melakukan salat istikharah. Pertama tadi itu ketika saya ditawari untuk ngajar, itu saya salat istikharah. Ya sudah, saya sudah putuskan saya ngajar dah. Karena sudah diminta betul-betul dipanas-panasi, ikut sapa meneh sing nerusno nih perjuangan iki gak bapak, perjuangan bapakmu kan gitu. Bapak saya pengurus Muhammadiyah, pengurus perguruan dan sebagainya. Gitu. Pelangi rantingnya di depan rumah. Nah, sudah saya istikharah. Ya sudah, saya jalani saja dan mudah-mudah saja, gitu ya. Dengan sholat istikharah itu 4 bulan, kemudian saya berani ngelamar wanita untuk menjadi istri saya, loh kan? Tapi sempat juga saya ngipi, gitu. Ya, tapi bukan ukuran kan, saya katakan tadi itu bukan ukuran. Banyak orang yang ngipi, teman-teman juga ngipi, ternyata nggak jadi itu hanya. Ya karena terbawa hati kadung seneng beiku gitu. Salat istikharah ya, ngipi, yang mau ngipi ketemu dia si doi itu, nyatanya terus nggak jadi gitu. Nah, nggak jadinya itu jawaban salat istikharahnya sesungguhnya gitu. Bukan ngipimu gitu. Nah, tapi waktu itu saya ngipi ya, dalam ngipi itu ya saya dengan anak-anak kecil gitu, anak-anak sekolah gitu. Ya itu saja, tapi ya sudah saya mau lakukan gitu. Kemudian yang kedua, ketika saya ditawari oleh teman dari Belimbing itu, teman ini ditawari seorang wanita yang kemudian sekarang ini menjadi ibunya anak-anak saya. Tapi sebelumnya saya sudah salat istikharah untuk wanita yang lain. Jadi saya pernah dikenalkan oleh minduan saya dengan temannya seorang bidan, pendidikan bidan, baru pendidikan bidan. Kemudian kebetulan PKL di Wangun. Nah, kumpulnya itu di rumah saya. Ada salah satu teman yang waktu itu tahun awal 90-an itu orang pakai jilbab itu masih jarang. Tapi si akhwat ini sudah jilbaban dan kaos kakian, masya Allah, di sekolah umum, sekolah kebidanan SPK di Patung. Kemudian minduan saya itu sampai yang asalnya nggak jilbaban jadi jilbaban, jadi kaos kakian. Yang dibaca buku-buku agama saya. Jadi kalau hari Ahad itu karena rumahnya di sana di Soko sana, kalau hari Ahad, Sabtu Ahad itu nginep di rumah mbah saya. Nah, itu sambil bawa buku-buku saya. Nah, kemudian pas PKL itu kok mungkin dianggapnya karena sudah cocok, kemudian dikenalkan sama saya. Kenalkan. Nah, waktu itu saya simpati sama dia. Yang mana saat itu saya lagi, kalau malam itu kan bina anak-anak SMA yang ceritakan tadi itu, anak-anak SMA. Sempat saya berpikir kalau yang bina anak-anak SMA ini, karena banyak yang perempuan, yang lakinya itu berapa 2 kalau nggak salah itu, Pak Asrofi sama Kaswanto kalau nggak salah itu. Kaswanto itu teman sekelas saya, Asrofi itu yang sekarang jadi takmir, jadi guru SMA ini. Nah, waktu itu yang banyak itu adalah perempuan. Saya sempat berpikiran nih, kalau yang bina itu sesama perempuan, masya Allah ini akan lebih bagus. Ya, ketika bertanya juga lebih jelas jawabannya. Nah, karena dunianya gitu, misalnya tanya-tanya tentang dunia wanita kan, kalau wanita sendiri yang ini, maka dengan kehadiran akhwat itu, ini sudah saya anggap wih cocok kayak gini. Allah telah mendatangkan yang akan membina seperti itu. Gitu. Saya sebagai guru, gitu ya, artinya kepada masyarakat, berbakti kepada masyarakat, gitu ya, membina masyarakat. Seorang bidan juga jasanya kepada masyarakat juga langsung bersentuhan. Ini cocok kan? Tapi kan cocok gitu. Cocok sih, wajar cocok. Terus simpatinya saat itu belum banyak orang jilbaban, dia sudah jilbaban dan kaos kakian. Artinya auratnya terus sudah tertutup. Bahkan dalam cerita mindun saya itu banyak juga yang suka sama dia, tetapi dia selalu menghindar. Ya, selalu. Artinya menjaga jarak. Saya sendiri tanya waktu itu, dari mana Mbak? Dari Madiun. Madiunnya mana? Jawabannya itu bagi saya itu masya Allah luar biasa.
pernah di Madiun toh. Jadi menutup diri, berusaha menutup diri. Padahal sesungguhnya dia suka juga sama saya kayaknya. Ya, kayaknya. Jadi dia menutup diri. Berarti menghijabi dirinya seperti itu. Pikiran saya waktu itu, wah ini mutiara terpendam ini. Insyaallah. Kalau yang dari pondok jilbaban itu pantas, lumrah akeh tunggali. Tapi kalau di sekolah yang umum, yang campur laki perempuan dia jilbaban dan bisa mempengaruhi saudara saya, wah ini mutiara terpendam ini gitu. Cocok ini. Dari sisi apapun cocok ini untuk jadi pendamping ini. Nah, gitu. Itu kan anggapan kita baik gitu. Salat istikharah. Ya, salat istikharah. Pernah saya titip foto, saya ingin melihat wajahnya gitu. Karena waktu itu kan kita harus godul basar gitu kan. Laki angkat-angkat mulai teko pondok kan gitu. Kayak laki-laki ngaji kena kenceng gitu loh. Gitu godul basar. Jadi nggak begitu jelas. Karena kita kasih kodak sama itu fotonya tuh nggak ada yang jadi, tetap positif thinking. Nah, ya Allah menjaga dia seperti itu. Kemudian suatu ketika pernah dibilang sama saudara saya itu, bagaimana kalau Pak D ke rumah sampean minta sampean gitu. Ya jawabannya ya saya sih nggak keberatan, cuma nggak tahu kalau keluarga saya karena Tuban itu jauh gitu. Ya. Terus saya salat istikharah, ada kesempatan datang ke rumahnya. Saya sempat belajar ilmu falak di tetangga desanya sama Ustadz Toha. Falak nginep di sana, fotokopi di desanya dia kayak peliwutan dengan ngaklik itu, fotokopi dengan ngaklik itu jalan kaki. Ya, mampir ke rumahnya nggak ketemu. Masya Allah positif thinking Mas Yan. Pulang dari belajar falak itu mau pulang sempatkan mampir ke situ nggak ketemu juga, dua kali. Ketemu bibinya, disuruh datang ke mbaknya karena mbaknya baru datang dari Saudi katanya. Dikasih alamat sudah saya cukup nggak, sudah. Karena sebelumnya itu saya pernah menemui di tempat tugasnya di Pilang Kenceng, Kecamatan Pilang Kenceng, Caruban ke utara. Waktu saya mewakili bapak saya perpisahan di Kertosono, mewakili Pak Bisri, ya perpisahannya Pak Bisri. Saya mewakili bapak saya, sempatkan ke tempat tugasnya, gak ketemu. Sudah jawaban ini jawaban dari salat istikharah gitu. Saya titipkan surat, saya kasihkan kepada yang ditempati itu Pak Lurah, di rumahnya Pak Lurah. Saya titipkan. Kata Bu Lurahnya, ya jenengan dugi mawon ten niku ten griyane ngene paring alamat aku wis tau ndok kono. Pun Bu, sudah ini jawaban dari salat istikharah saya. Itu yang pertama salat istikharah. Lalu setelah ditawari yang kedua, salat istikharahnya ya tetap salat istikharah, tapi doanya ditambahi. Saya minta yang lebih baik dari dia ya Allah gitu. Karena dia yang paling baik sudah, gitu ya, paling baik. Ya itu salat istikharah. Kemudian saya mau datang ke istri saya ini di pondok, kebetulan waktu itu ngajar di pondok di Jawa Tengah. Kok jalannya mudah-mudah saja. Nah, jadi tambah positif thinking wajah. Ketemu wong ini, kok gini, gak cocok gitu. Dari tampilannya gak cocok waktu itu. Tapi itu yang terbaik sehingga Allah jadikan, Allah mudahkan untuk berjodoh. Jadi setelah 2 bulan atau 3 bulan akhirnya kita menikah. Jadi semua diawali dengan salat istikharah dan kita mendapatkan faedahnya atau manfaatnya dari salat istikharah yang saya lakukan. Itu pengalaman pribadi. Jadi intinya tidak ada ruginya, bahkan beruntung untuk salat istikharah. Apapun yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan kembali dengan kebaikan. Ya, akan mendapatkan hasil yang baik. Maka dalam perkara apapun gitu, apalagi perkara-perkara yang besar gitu, libatkanlah Allah. Ya, sekalipun kita sudah ada pilihan, maka libatkanlah Allah, karena sesungguhnya apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik untuk kita. Ya, contohnya tadi itu. Ya, contohnya di mutiara terpendam itu. Ya, sudah luar biasa kan itu baiknya. Dari sisi agama nggak ada cacatnya.
Tapi nggak cocok ternyata. Dan pernah saya nemu Instagramnya, ternyata yo nek kira-kira aku ya cocok dia. Sugih dia lagi. Gitu. Sugih gitu. Gak cocok kira-kira ini. Terus suka selfie gitu. Lah ini gak cocok lagi gitu. Nah, gitu. Nah itu. Jadi apa yang kita anggap baik gitu. Jadi waktu nggak jadi pun ya nggak masalah gitu. Nggak patah hati gitu. Ya nggak patah hati. Karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngonomi. Nah, itu gitu. Nah kita teruskan. Jadi ini harus dihafal, ini memang harus dihafal. Jadi disebutkan ya, disebutkan. Masalahnya apa tadi? Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Jadi amronya tadi disebutkan. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya perkara ini hadzal amra, perkara ini, yakni misalnya perkara apa pernikahan saya dengan dia, sebutkan. Ya. Khairun li itu baik bagiku. Fi dini pada agamaku, jadi baik bagi agamaku. Hanya dengan menikah dengan dia, katakanlah ini urusan menikah ya. Kalau pekerjaannya tetap kebaikan yang kita minta. Kalau tadinya dia menikah denganku, maka aku ini semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agamaku semakin baik. Wa ma'asi dan kehidupan di dunia semakin baik. Maksudnya tidak harus kaya. Yang baik itu tidak harus kaya. Banyak orang yang kaya tapi malah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin berbarokah dan sebagainya. Wa akibati amri dan akhir dari urusanku. Ya. Semuanya kita minta kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jadi dengan dia. Kalau tidak baik bagi kita, ya baik bagiku urusanku. Fakdur huli maka takdirkanlah dia, tetapkanlah dia untukku. Wa yassir huli ini. Dan mudahkanlah dia untukku. Jadi jalan yang akan kita tempuh itu gampang-gampang saja. Orang ribet, gitu. Nah itu salah satu tanda apa? Dia baik bagi kita. Allah akan berikan mudah untuk mendapatkannya, untuk mengerjakannya dan seterusnya. Wa yassirhu li dan mudahkanlah dia untukku. Ini yang selalu saya ingat, gitu. Selalu. Makanya ketika sampai di Jawa Tengah itu, di pondok itu, saya kan nggak kenal keluarganya bagaimana, kecuali informasi dari satu teman itu. Orangnya juga nggak kenal. Saya lihat, saya waktu ketemu pertama juga sama ini istri ini, belum jadi istri, ya nggak cocok gitu loh, nggak cocok pakaiannya gitu kok, nggak cocok, nggak seperti yang mantan sebelumnya. Gitu. Oh dari pondok ke begini kebagian gitu kan cocok. Ya. Tapi ya gimana ya? Kalau sudah datang saya sudah berjalannya kok baik-baik saja, nggak ngerti dalani kok gak kesasar dan sebagainya gitu. Urusannya kok mudah, tambah yakin aja gitu. Tambah yakin aja. Maka saya bilang sama dia, saya pengen nikah dengan sampean. Ya umur sampean, gelem tah. Yo langsung kelepek-kelepek dia. Gak kenal siapa saya gitu. Ucuk-ucuk teko ngejak nikah gitu. Ada dua kemungkinan, mungkin dia ngelindur atau gendeng. Jangan-jangan. Nah sudah ke ibu gitu. Kebetulan bapaknya udah nggak ada. Ya belum gitu. Ya sampai gitu. Intinya terus saya dititipi surat suruh kasihkan ibunya. Saya datang ke ibunya, saya bilang begitu juga sama ibunya. Dan bapak sambungnya gitu. Saya pengen kalau wingi kalau datang niku manggi yogane jenengan kula sanjang kali piyambake kula pengin nikah kali mbak-mbak. Menurut jenengan pripun Bu? Ibu gak jawab guyu tok wae. Kok ono wong model ngene ngono. Akhirnya ya saya bilang loh, nek napa butuh informasi napa jenengan tanglet tahu. Kalau dalam ngakli, kalau jelaskan sekedarnya gitu aja. Terus kalau memang iya, mangke nggih sanjang mawon, mau mboten pun nggih tetep sanjang kali kula. Nek mboten angsal gitu. Saya sudah siap datang ke sini dikasih anaknya dan juga siap tidak dikasih gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kersane kula mboten ngarep-ngarep mboten pasti ya.
Jari koncoku, jadi sing tak jak iku. Aku sampai ndredeg jadi aku sampai ndredeg. Nah, gitu. Akhirnya sudah cerita terus pamitan pulang, gitu. Terus pamitan pulang. Itu pelajaran tentang sholat istikharah dan juga contohnya langsung. Ya. Dan akhirnya ya tadi hasilnya baik-baik dan sudah punya anak 5, punya mantu 1 dan cucu 1, mau 2 anaknya, mantunya mau 2 kan gitu lah, barokah gitu. Kemudian poin yang kedua adalah kita batul wasiyah, menulis wasiat. Jadi orang sebelum pergi itu hendaknya menuliskan wasiat yang ingin dikatakan oleh penulisnya seperti itu. Ini pelajaran ini diambil dari sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah." Bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, ma haqqum ri'in, tidak ada hak bagi seseorang muslim, ma haqqum ri'im muslimin, tidak ada hak bagi seorang muslim, lahu syai'un, yang mana dia mempunyai sesuatu, yusi fihi, yang diwasiatkan padanya, yabitu lailataini, dia tidur 2 malam, dia bermalam dalam 2 malam, illa, kecuali wa wasiyatuhu, kecuali wasiatnya itu maktubatun indahu, tertulis di sisinya, tertulis di sisinya. Jadi hadis ini dibawakan di sini ya untuk yang diinginkan oleh penulisnya, insya Allah kurang lebihnya, supaya orang yang mau bepergian itu memberikan wasiat, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi seperginya dia, apakah dia akan kembali atau tidak. Pegel. Ya, akan dia kembali ke rumahnya atau tidak, nggak tahu. Maka dikhawatirkan dia tidak sempat menulis wasiat. Maka hendaknya sebelum dia pergi maka dia berwasiat. Tapi saiki kan wong akeh-akeh gak eling mati. Sehingga yo gak wasiat-wasiatan, wong tetep ya pikirannya urip terus dan akan kembali. Ya, walaupun pergi jauh ke Malaysia, pikirannya tetap akan kembali dan dianggap dekat. Itu pikiran sekarang. Tapi kalau orang-orang yang ingat selalu kematian, maka dia akan membuat suatu wasiat untuk kebaikan keluarganya yang ditinggalkannya. Dan ini tidak selalu harus harta benda. Ya, tidak selalu harta benda. Misalnya wasiat kebaikan. Engko nek aku gak ono sampean jaga salati, openono anak-anak wasiat mbek bojone misalnya gitu. Aja lali dikandani wayahe salat. Itu wasiat. Jadi tidak selalu dengan harta benda. Apalagi dengan harta benda juga butuh diwasiatkan supaya gak gegeran setelah meninggal dia, gegeran. Ya, gegeran. Diwasiatkan. Iki gawe iki gawe iki. Syukur-syukur iso ditatakno. Kayak nomah iki kayak nomah kabeh, si cilik-cilik wis cepakno kabeh. Nah, gitu. Ya enggak apa-apa. Nah, nanti peninggalnya dibagi dengan cara yang sebaiknya, cara Islam gitu. Ini wasiat. Atau ini nek aku gak ono, iki nakno masjid. Iki bangun masjid, iki nakno mati dan sebagainya. Itu juga wasiat. Jolali ngomong aku gak ono, jenenge umur gak ero. Cah iki pondokno ning kene, nah gitu. Wasiat. Dan hukum dari wasiat ini bukan wajib tapi mustahab menurut fatwa Lajnah Daimah. Jadi hukum berwasiat seperti ini, wasiat ini hukumnya adalah
mustahab atau sunnah. Jika dia punya harta banyak, maka disunahkan untuk memberikan wasiat, ya sepertiganya atau seperempatnya atau seperlimanya diberikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau berwasiat dengan selain harta benda, ya, untuk mewujudkan kebaikan, ya, untuk mewujudkan kebaikan seperti yang kita contohkan tadi, ya, wasiat kebaikan-kebaikan. Jadi ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari dua hadis ini mungkin yang bisa kita simpulkan selain pelajaran-pelajaran tadi terkait dengan masalah safar, orang yang mau bepergian, ya, bepergian jauh tentunya, hendaknya dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala dengan salat istikharah. Ya, dengan salat istikharah. Termasuk apakah dia ragu-ragu perginya kemana dan sebagainya, ya, mungkin ditugaskan oleh perusahaan dia kalau dia karyawan gitu. Atau mau amen lah gitu. Miyang mau amen itu salat istikharah di sini. Gitu. Nanti kalau nggak menghendaki kebaikan, akan ada saja untuk kembali. Bahwa mesin ini rusak, ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kalau diteruskan akan terjadi begini-begini, badai dan sebagainya. Jadi intinya dibawakan hadis ini seperti itu, yang dapat kita tangkap. Kalau mau pergian, salat istikharah, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kebaikan yang kita minta keluar kebaikan dari Allah, dan Allah yang lebih tahu mana yang baik untuk kita. Demikian pula ketika kita hendak bepergian jauh, ya, safar, maka kita disunahkan untuk memberikan wasiat kepada keluarga yang kita tinggalkan. Baik wasiat berupa harta benda, kalau memang harta bendanya banyak, atau wasiat berupa nasihat atau apa, pesan-pesan kebaikan. Kemudian ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Oh, karena waktunya sudah cukup, ya cukup 2 hadis saja dulu. Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan setelah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.